Sobat Warna, kita sama-sama tahu bahwa pohon punya peran penting bagi kehidupan kita. Beberapa manfaat penting pohon yang nyata kita rasakan adalah sebagai pembersih udara dari pencemaran, juga sebagai pengendali banjir dan longsor. Ada lebih dari 3.000 jenis pohon di hutan Kalimantan. Sayangnya luas hutan di Kalimantan semakin tahun semakin berkurang ya Sobat Warna. Hal ini menimbulkan keprihatinan yang cukup besar di kalangan pemerhati lingkungan. Isyayar Apatasumba adalah salah satunya. Pria 65 tahun asal Desa Mangkupum, Kecamatan Muara Uya ini mulai aktif sejak tahun 2000 hingga sekarang melestarikan tanaman alam, terlebih yang sudah langka. Berangkat dari kekhawatiran akan punahnya tanaman-tanaman yang sudah langka, ia mencoba mencari bibit-bibit dari tanaman hutan untuk ditanam kembali maupun disemai di kebun miliknya. Saya ingin tahu bagaimana rasanya mencari tanaman di hutan. Dan hari ini saya berkesempatan mengikuti beliau pergi ke hutan mencari bibit-bibit pohon. Halo Sobat Warna. Kali ini aku berada di Desa Mangkupum, Kecamatan Muara Uya. Kali ini aku akan mengikuti kegiatan salah satu aktivis lingkungan. Kita akan ke hutan untuk mencari bibit-bibit langka dan akan ditanam kembali ke belakang rumah beliau. Gimana keseruan kami mencari bibit pohon? Jadi ikuti terus kegiatan hari ini. Perjalanan kami dari Desa Mangkupum menuju hutan Ahai memakan waktu sekitar 1 jam dengan berjalan kaki. Jadi jaraknya masih jauh nggak nih Pak? Kurang lebih 1 kilo lagi lah. Kita lanjut lagi jalan. Siap. Perjalanan kami memang melelahkan, namun semua itu tidak membuat saya patah semangat. Hawa sejuk, udara segar, serta banyaknya pepohonan rindang bisa mengobati rasa lelah yang saya rasakan. Oke, kita istirahat dulu sambil menunggu yang lain. Sudah mau sampai katanya, kata bapaknya tinggal 100 meter lagi. Ya, kurang lebih 100 meteran. Kalau lebih sedikit lah. Pohon besar berusia ratusan tahun menyambut kedatangan kami di hutan Ahai. Berdiri tegak, kokoh bak penjaga gerbang hutan Ahai. Menurut Pak Isyayar, ini juga termasuk salah satu pohon yang dilindungi. Ini pertama kalinya buat saya melihat pohon sebesar ini. Lihat kan? Perlu setidaknya 4 orang bergandengan untuk melingkari pohon ini. Kita ketemu sama pohon besar banget nih Pak. Ya. Apa namanya Pak? Ini kalau bahasa lokalnya asam putar. Bahasa lainnya, bahasa Banjarnya putaran. Sejenis kuini. Kuini sejenis asam-asaman gitu. Asam, ya. Buah asam gitu ya Pak. Kalau di lain-lain ini sudah ditebang untuk perabot rumah atau gimana gitu. Diambil sembarangan gitu ya Pak. Cuman kalau di sini masih syukur masih kita bisa pertahankan gitu. Dan sebagian juga ini anaknya kita jadi bibit. Kita bibitkan beberapa bulan lalu dari BPP Kabupaten Banjar mengambil bibit di sini untuk mereka koleksi tanaman langka. Perjalanan kami berlanjut. Setelah tadi disambut dengan pohon asam putar, pohon besar lain penduduk hutan Ahai sudah menanti kami. Ini adalah pohon kusi. Nama latinnya Compasia excelsa. Usianya diperkirakan juga lebih dari 100 tahun. Nah, pohon kusi ini biasanya menjadi habitat lebah atau tempat lebah membuat sarang. Menurut Pak Isyayar, pohon ini juga sudah mulai langka di Kalimantan. Jadi yang bibitnya yang mana Pak? Bibit kusi ini. Oh, yang ini.
Gimana Pak caranya? Cabut biasa aja, cabut aja. Cabut. Cabut. Nah, Oh, nah iya. ini nanti dipindah ke polybag. Tapi sebelum masuk di polybag biasanya ini dirangsang dengan perangsang akar supaya dia pasti hidup. Oh, iya Pak. Nanti kita di persemaian nanti kita cara nyemainya. Ciri khususnya Tanaman kusi ini apa Pak? daunnya ini dari daun, dari ini tajuk apa namanya, pasangan daunnya nih, sama daunnya kecil gitu nah. Lonjong ya ini. Nah, kita sudah dapat bibit kusi, habis ini kita cari bibit tanaman lain lagi. Jujurnya di hutan Ahai ini saya bisa melihat berbagai jenis tanaman yang belum pernah saya lihat secara langsung sebelumnya. Seperti akar bajakah ini. Akar bajakah mulai hits di pertengahan 2019 karena diklaim oleh beberapa pihak sebagai obat kanker. Biasanya tanaman ini hanya bisa saya lihat di medsos atau berita. Kini bisa saya lihat dan sentuh langsung. Jadi di hutan ini juga ditemukan akar bajakah. Ya, jadi ini khasiatnya apa Pak? Ini kalau menurut penemuan anak SMA di Palangkaraya yang pemenang di Korea itu, salah satunya adalah kanker payudara, kanker serviks gitu. Tapi bisa juga untuk antioksidan. Ini dalam hutan ini juga kita menemukan ini, dan ini bisa dipertahankan lah ini. Karena ini juga tanaman obat asli Kalimantan. Termasuk yang dilindungi juga ya Pak? Iya, termasuk dilindungi ya. Nah, kita mau lanjut lagi, mau menjelajah hutan lagi, mau cari bibit lagi ya Pak? Ya. Pernah melihat tarian suku Dayak dengan kostum dari kulit kayu? Pohon yang ada di depan saya ini adalah pohon yang biasanya digunakan untuk bahan baku baju kulit kayu. Namanya pontun. Ini mau dibawa pulang juga kah, Pak? Kayaknya biar aja dia di sini dah, tumbuh liar di alam sini. Dibesarkan dulu ya, Pak. Soalnya sudah ada juga koleksi kita di kebun sana ada. Jadi kita lanjut, Pak. Yuk. Siap, lanjut. Kami juga menemukan pohon khas Kalimantan, yaitu pohon ulin. Pohon ini juga kerap disebut pohon besi karena merupakan kayu terkuat dari habitat aslinya Pulau Kalimantan. Kayu ulin bisa tetap utuh ratusan sampai ribuan tahun. Kalau bibitnya gimana Pak ini? Bibitnya ini bisa berbuah, dia bisa setahun sekali berbuah. Nah itu bijinya, semua biji-bijinya kita kumpulin untuk disemai lagi untuk dibibitkan. Dan anak ulin dari sini sudah beredar kemana-mana. Di hutan kota gubernuran itu ada juga dapat ulin dari sini. Tahukah kamu Sobat Warna, perkecambahan biji ulin memakan waktu yang lama, sekitar 6-12 bulan. Persentase keberhasilannya pun termasuk rendah. Ditambah lagi produksi buah pohonnya yang juga sedikit. Pantas saja pohon ini sangat dilindungi. Ini ada masih anak ulin, nah, ini anaknya ini. Ini anak buah tahun kemarin ini kayaknya. Baru ini ya Pak? Iya baru segini tingginya. Karena ulin ini pertumbuhannya sangat lambat.
adalah pohon ulin. Saya juga baru pertama kali lihat pohon ulin ini khas Kalimantan, usianya juga beratus-ratus tahun. Dan bibit-bibitnya juga sekarang langka di alam. Jadi kita sebagai anak muda, kita wajib untuk melestarikan tanaman-tanaman yang sudah langka. Nah, saya akan menanam bibit yang kita dapat di hutan tadi. Ikuti saya terus. Setelah mendapat bibit pohon kusi dan melihat berbagai tanaman di hutan Ahai, kami kembali menuju Desa Mangkupum. Kemudian melanjutkan rencana awal untuk menanam bibit yang kami dapat di persemayan yang terletak di kebun milik Pak Isyayar. Saya kembali dibuat takjub. Di kebun miliknya ini, ternyata juga terdapat berbagai jenis tanaman langka yang usianya sudah puluhan tahun. Memasuki kebun ini rasa-rasanya tidak jauh berbeda dengan memasuki hutan asli. Nah, ini adalah salah satu pohon yang ada di kebun Pak Isyayar. Namanya pohon gaharu ya Pak. Ya. Ditanam tahun 1966. Saya aja belum lahir pemirsa. Ini pohonnya dulu siapa yang nanam Pak? Bapak, almarhum Bapak. Saya sama-sama dengan kebun ini. Kebun ini tahun 66. Jadi luas kebun Bapak ini semuanya berapa Pak? Kalau di jalur sini 4 hektaran. Kalau yang ini tanaman dulang. Daun dari tanaman ini dulunya dipakai oleh suku pedalaman Kalimantan sebagai penyedap rasa. Yang satu ini juga pohon langka Sobat Warna, namanya pohon kembayau. Ini kok bisa langka kenapa? Ya itu karena ini kalau orang mau ambil buahnya bisa ditobong pohonnya, bisa dipotong dahannya, dipanjat dahannya, dipotong-potong, akhirnya dia mati. Sudah sampai di pembibitan punya Pak Isyayar. Jadi ini semua jenis tanaman ini ada berapa jenis gitu Pak? Ada macam-macam ini, ada jenis meranti, gaharu, tanaman buah. Kalau ini yang kita ambil tadi di hutan, yang pohon kusi tadi. Ini ada kapur, ada klueh. Kalau kita kepayang. Oh, kepayang. Kepayang yang biasa bahan untuk buat apa? Rawon, bumbu rawon. Di pembibitan Pak Isyayar ini ada kurang lebih 20 jenis tanaman buah dan 18 jenis tanaman hutan. Khusus untuk tanaman hutan, beliau mempunyai sertifikat sumber benih tanaman kehutanan. Berarti sudah jelas bahwa bibit-bibit tanaman di sini dijamin keaslian dan kualitasnya. Semua ini dikerjakan secara mandiri, secara pribadi aja. Dari niat dari hati gitu, karena melihat tanaman-tanaman itu
sudah kelihatannya kalau kita nggak mulai dari sekarang, mulai tanam, akan di alam akan hilang gitu loh. Nanti anak cucu nggak tahu namanya sintuk, namanya meranti merah atau ulin dan lain-lain. Jadi dengan kita coba nanam ini, anak cucu kita akan kenal lagi tanaman hutan endemik Kalimantan. Nah Sobat Warna, jadi banyak banget jenis-jenis tanaman yang ada di kebun ini punya Pak Isyayar. Sekarang kita langsung menanam bibit yang tadi ya Pak? Siap. Kita nanam di persemaian polybag. Kita masukin di polybag. Sebelum ditanam, bibit yang kami dapat tadi terlebih dahulu diberi perangsang akar agar pertumbuhannya lancar. Baru ditanam di polybag. Setelah ditanam di polybag, bibit gusi ditutupi plastik. Ini gunanya untuk mengurangi penguapan. Harapannya kepada generasi muda akan datang, cobalah bersahabat dengan alam, karena alam akan bersahabat dengan kita. Alam terjaga, kehidupan kita akan lebih harmonis dengan alam. Nah Sobat Warna, itu tadi kegiatan saya. Banyak banget pengetahuan yang saya dapatkan dari Bapak Isyayar. Nah, kita sebagai generasi muda wajib banget melestarikan alam seperti yang dilakukan oleh Pak Isyayar. Terima kasih sudah mengikuti saya hari ini. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.